Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Kristiani, NIM 2130401122 dari Perbankan Syariah 4D. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan PPh final, yaitu pengertian pajak penghasilan dan PPh final pasal 4 ayat 2. Dalam mengatur pengenaan pajak penghasilan atau PPh dalam Undang-Undang PPh, wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. PPh final adalah peraturan pelaksanaannya menyebutkan PPh yang terutang atas penghasilan tertentu ialah tarif dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto dan bersifat final. Tarif tersebut sudah memperhitungkan biaya usaha yang terkait penghasilan final tersebut, sehingga biaya usaha yang terkait penghasilan final tidak diperkenakan sebagai biaya fiskal atau pengurangan penghasilan non final. Berdasarkan definisi di atas, PPh final adalah pemajakan atas penghasilan tertentu dihitung atas dasar tarif yang ditetapkan dikalikan dengan penghasilan bruto dan bersifat final. Yaitu karakteristik objek pajak yang bersifat final. Dalam penghasilan yang dikenakan pajak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat beberapa penghasilan yang mempunyai karakteristik yang khusus dan berbeda dengan penghasilan lainnya. Penghasilan tersebut diistilahkan dengan penghasilan yang bersifat final, dan pajak atas penghasilan yang bersifat final disebut dengan pajak penghasilan PPh yang bersifat final. Karakteristik yang pokok ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan objek pajak yang bersifat final tidak digabung dengan penghasilan lain yang tidak bersifat final. Yang kedua yaitu pajak penghasilan final yang sudah dibayar atau dipungut oleh pihak lain tidak bisa dikreditkan atau dikurangi terhadap pajak penghasilan PPh terutang. Yang ketiga yaitu biaya atau beban yang dikeluarkan sehubung dengan penghasilan yang bersifat final tersebut diklasifikasikan sebagai NDE. Mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai pajak penghasilan PPh final, pengertian maupun karakteristik objek pajak yang bersifat final. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya di video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ririn Dwi Arianti, NIM 2130401123. Izin melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. C. Penghasilan yang dikenai PPh final. Penghasilan yang dikenai PPh final ini terbagi dua. Yang pertama, penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final. Dua, tidak termasuk objek yang bersifat final. Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final ini ialah beberapa contohnya, yaitu penghasilan bunga deposito, tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, serta penghasilan lainnya. Itu menurut Salman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk penghasilan final ialah A. Yaitu penghasilan berupa bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat-surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Yaitu penghasilan berupa hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan pernyataan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. D. Yaitu penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, persewaan tanah atau bangunan, yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Sekian, terima kasih.
2. Tidak termasuk objek yang bersifat final. Pembagiannya yaitu A. Bantuan atau sumbangan, B. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. C. Warisan. D. Harta termasuk sektor tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. E. Pembayaran dari perusahaan asuransi. F. Dividen atau bagian laba yang diterima. G. Yaitu iuran yang terima dana pensiun. H. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. I. Itu bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komoditer. Selanjutnya itu bunga obligasi perusahaan reksadana selama 5 tahun. K. Yaitu penghasilan yang diterima dari perusahaan modal Ventura. I. Yaitu beasiswa yang memenuhi syarat tertentu. M. Yaitu sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan. N. Itu bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. D. Objek PPh final pasal 4 ayat 2. 1. Bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek. 2. Penghasilan dari transaksi penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek. 3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SPI. 4. Yaitu penghasilan berupa hadiah hasil atas undian. 5. Penghasilan atas sewa tanah atau bangunan. 6. Yaitu penghasilan dari usaha jasa konstruksi. 7. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. 8. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 9. Yaitu bunga atau diskonto obligasi serta surat berharga negara. 10. Yaitu bunga simpanan yang dibayarkan oleh anggota koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu E. Pokok perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 atas objek pajak Pasal 4 Ayat 2. Menegaskan, objek pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang baru, yang selama ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan seperti bunga obligasi dan surat utang negara. Berbeda dengan reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sehingga pasar obligasi obligasi reksadana bergairah, bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak secara gradual dikenai pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ayat 2 final sebagai berikut. 1. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Yang kedua, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Yang ketiga, 15% untuk tahun 2014 sampai dengan seterusnya. Baiklah, selanjutnya yaitu F. Pajak penghasilan yang bersifat final dan tidak final. 1. Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk memperoleh, menagih, memelihara penghasilan. 2. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah. 3. Jumlah pajak penghasilan yang dipotong pihak lain atau dibayarkan sendiri dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Kemudian, jumlah pajak penghasilan yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. 4. Biaya-biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kelima, ketika dalam keadaan rugi, wajib pajak tidak membayar pajak penghasilan. Bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga ke 5 tahun pajak berikutnya.